Kapan saja dan di mana saja, mantan penantang gelar kelas ringan Dustin Poirier akan melawan siapa saja di saat UFC menempatkan lawan di hadapannya. Meski demikian, Poirier tidak menutup satu keinginannya untuk menantang satu petarung yang paling menjadi lawan yang diidamkannya dari semua petarung yang tersedia di promosi. Dan pesaing tersebut adalah sesama mantan juara Colby Covington. Meski keduanya pernah berada dalam satu gym pelatihan, namun baik Poirier yang saat ini dengan rekor 39 dan Colby Covington dengan rekor 17-4 tidak menemukan satu tanda bahwa di antara mereka masih terlihat adanya hubungan yang membaik. Covington sendiri sudah terlalu akrab dengan beberapa konflik dari pesaing lainnya dan yang terutama ketika perselisihannya dengan Jorge Masvidal yang juga merupakan mantan rekan satu tim dari American Top Team yang akhirnya berubah menjadi bermusuhan satu sama lain pada tahun 2022 lalu. Sebelum dia pada saat itu juga menantang Dustin Poirier untuk bertarung di kelas welter. Akan tetapi pada saat itu, pertarungannya dengan Dustin Poirier tidak akan pernah terwujud. Dan dari sini sepertinya potensi sebelumnya yang gagal itu bakalan terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya Covington merupakan salah satu dari 7 lawan yang disetujui The Diamond pada bulan Juli lalu untuk menjadi lawannya sebelum masa pensiunnya benar-benar akan diterapkannya. Potensi pertarungan di kelas welter ini pun akhirnya menjadi satu asupan yang menarik untuk dikerjakan UFC. Dan menurut sumber seperti yang diberitakan oleh media MMA Knockout, keduanya akan dikerjakan untuk pertarungan di kartu UFC 309 yang akan digelar pada bulan November mendatang. Sebelum pertarungan ini digelar, baik Covington dan Poirier baru-baru ini ternyata memperlihatkan satu adegan yang memanas ketika keduanya bertemu di sebuah restoran. Keduanya penuh saling tatapan yang tajam dan seolah ingin segera menggelar pertarungan di restoran tersebut. Seperti yang diakui oleh The Chaos itu sendiri dengan mengatakan, "Yeah, that's funny you say that. I crossed paths with him about 3 months ago at New NYY Steakhouse, Coconut Creek Casino, which is in the same gym, the same city that he trains at, the gym. And he came by the steakhouse, and I looked at him eye to eye. I was like, what's it's on site? Say something, do something." And he just walked out of the restaurant because he knows you can talk big to the media, you can talk big in front of the camera, but when you're in front of someone's face and you feel their energy and you know what they're capable of, that's when it's a different story. Now you can't run your mouth. Now you can't do anything. If he wanted to do something, he could have done something. I stood up, I looked him right in the eyes, and he won. Sebelumnya Poirier pernah mengatakan jika dia tidak akan pernah bertarung dengan Colby dan tak akan pernah mau melawan Covington. Hal ini disebabkan jika Covington telah diketahui Poirier dan mungkin sebagian penggemar akibat dari mantan penantang gelar di kelas welter itu sering berbicara kasar, tidak mengenal batas dan telah membawa keluarga Poirier untuk menjadikan hubungan kedua petarung itu bersifat pribadi. Klaimnya ini diutarakan oleh The Diamond pada tahun 2022 lalu ketika dia menyuarakan sentimennya setelah banyak penggemar menginginkan pertarungan dendam melawan Covington dengan mengatakan hal ini pada konferensi pers pasca pertarungan UFC 271 yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Aku tidak akan pernah melawan Colby di oktagon yang mempertaruhkan keuangan. Jika aku melawan Colby, kami berdua akan masuk penjara. Dia tidak menghasilkan uang dari karirku dan apa yang telah aku lakukan. Kalian tidak akan pernah melihatku melawan Colby Covington di UFC." Dan dari pernyataan The Diamond ini berdampak kepada Covington yang langsung menghentikan ocehannya. Namun belakangan, pasca pertemuannya dengan Poirier di salah satu restoran, keduanya sepertinya ingin melampiaskan dendam mereka di oktagon. Dan akhirnya, menurut sumber yang memberitakan potensi dari kedua pesaing ini, mereka akan dikerjakan untuk bertarung di kelas welter di UFC 309 pada bulan November yang akan datang. Namun dari pengerjaan tersebut, masih belum ada persetujuan dari Dustin Poirier. UFC 307 yang akan digelar pada tanggal 6 Oktober yang akan datang kembali menampilkan seorang petarung yang berasal dari Rusia dan hingga kini juga sebagai petarung yang belum terkalahkan Movsar Evlov. Pesaing yang berjuang di featherweight ini akan melawan mantan pemegang gelar divisi kelas bantam Aljamain Sterling yang telah memutuskan untuk mengarungi segala ombak di divisi terbarunya tersebut. Namun belum lagi pertarungan dimulai dan terkesan dari waktunya juga masih terlihat memakan waktu 1 bulan lagi.
Aljo telah menanggapi potensi pertarungan mereka tersebut secara brutal. Percakapan sampah yang dilontarkannya terkesan seolah mantan juara tersebut ingin mengakhiri pertarungannya dengan F-Flop berakhir dengan diskualifikasi. Pasalnya mantan juara kelas bantam tersebut baru-baru ini menudingkan sebuah pernyataan yang tidak menandakan bahwa dia merupakan petarung sejati dengan menyebut Mobsar F-Flop selama ini menggunakan doping di pertarungannya. Aku 100% yakin bahwa dia, Mobsar, sedang duduk di atas sesuatu dan masih berada di atasnya. Kalian terlalu banyak bicara, yang hanya menegaskan informasiku, tapi tidak apa-apa. Ketika dia menyadari bahwa ini tidak cukup untuk mengalahkanku, dia akan bertanya-tanya sepanjang hidup. Apakah itu sepadan dan mengapa dia mencoba melakukan ini? Seperti inilah yang diucapkan Sterling dalam tulisannya di akun media sosialnya, yang meskipun tidak menuliskan secara langsung dengan kalimat doping, namun banyak media MMA mengartikan jika dari ucapannya ini mengartikan kepada sesuatu dengan penggunaan zat terlarang tersebut. Meski demikian, pernyataan Sterling ini dinilai cukup aneh karena hingga kini F-Flop belum pernah terlibat skandal doping dari masa sebelumnya. Sterling kemudian menjelaskan tuduhannya tersebut yang akhirnya tuduhannya ini malah membuat mantan juara UFC itu terlihat semakin ngawur. Dan bagi Mobsar sendiri, baginya dari apa yang telah dituduhkan Sterling kepadanya kelihatannya sama sekali tidak membuatnya terkesan. Dan justru F-Flop berjanji akan memberikan hukuman yang pantas kepada Aljo di Octagon di pertarungan mereka nantinya. Di tempat asalku kamu tidak bisa lepas dari tuduhan palsu seperti itu. Tapi aku akan menghukummu dan mendapatkan uang untuk itu. Itu saja dan jangan mengembalikannya. Tulis F-Flop di akun media sosialnya. Meski demikian, jikapun F-Flop memenangkan pertarungan mereka ini nantinya, berpotensi tuduhan ini akan kembali muncul dari audio Sterling yang mengisyaratkan bahwa kemenangan F-Flop memiliki jalan lain untuk meraih kemenangan tersebut. F-Flop bukanlah orang Rusia pertama yang menerima tuduhan seperti itu. Islam Makhachev juga pernah menjadi sasaran pada tahun 2016 ketika juara kelas ringan itu mengkonsumsi meldonium. Makhachev langsung berhenti mengkonsumsi jenis minuman tersebut ketika dikeluarkannya putusan bahwa meldonium termasuk zat terlarang dalam olahraga tempur. Namun setelah menghentikannya, Islam Makhachev masih mendapati ocehan yang tak kunjung berhenti dari Dan Hooker. Meski Islam Makhachev diputuskan bersih dari hasil tes yang dilakukan oleh pihak USADA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.